banyak sosmednya, di segala arena maunya eksis aja, dengar suara aja. Dimana kan ku cari sahabat sejati yang menemani, hapuskan gundah dan sedih hati yang lakukan semangat hidup ini. Dan akhirnya kutemukan dirimu saat ku letih dan pencarianku. Dan akhirnya ku temukan dirimu yang mampu damaikan jiwaku. 107,9 Radio Dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imanul islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pendengar setia Radio Dash dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Di kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa kembali kaum muslim bersama LPK BHI, Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Salawat dan salam selalu kita curahkan ke pangkuan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaat dan juga akan dipertemukan atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Pendengar setia Radio Dash dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini di studio Radio Dash sudah berkedatangan bersama Bapak Saifuddin SHI MH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya, di kesempatan siang hari ini bisa hadir untuk berbagi untuk kita semuanya kaum muslim mengenai tema di siang hari ini, yaitu mediasi dalam Islam. Nah, untuk Anda nanti ya, boleh yang ingin bertanya seputar tema bisa melalui phone live 6746352 atau di 082133670000. Tak lama-lama nih, kita langsung saja mengenai tema mediasi dalam Islam. Nah, seperti apa, kita langsung saja ke Bapak Saifuddin SIM. Moga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu pendengar setia Radio Dais yang berbahagia, alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu lagi dalam rangka bincang-bincang seputar Islami, yang mana pada kesempatan kali ini tema yang akan saya sampaikan yakni tentang mediasi dalam Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa kita hidup di muka bumi ini tidak lepas dari yang namanya berinteraksi sesama manusia. Semakin ke depan interaksi kita semakin kompleks. Karena interaksi yang semakin kompleks ini sehingga meniscayakan munculnya banyak problem, banyak masalah, banyak persoalan yang semakin kompleks juga. Persoalan-persoalan yang muncul ini bisa muncul karena interest politik, interest ekonomi, interest sosial, dan lain sebagainya. Maka kita memerlukan satu sikap yang arif dan bijaksana dalam mensikapi persoalan-persoalan ini. Bahkan di ruang yang terkecil pun
tidak akan lepas dari yang namanya persoalan. Di keluarga pasti akan ada persoalan, ada problem yang muncul. Di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, di lingkungan kerja, di perusahaan, pasti akan terjadi yang namanya problem-problem, persoalan-persoalan. Nah, bagaimana kita mensikapi persoalan ini? Ada sebagian orang yang dengan cara cepat merespon atau mensikapi persoalan-persoalan yang muncul dengan serta-merta mengajukan persoalan tersebut, menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur pengadilan. Ya, kita sering banyak menjumpai ada banyak cerita persoalan-persoalan kecil yang mestinya itu bisa diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan, diskusi, berembuk, tetapi sampai ke meja hijau. Nah, mediasi ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah. Namun demikian, mediasi ini bisa menjadi cara ataupun model penyelesaian masalah yang tidak alternatif, justru yang utama, ya, yang utama. Sebaiknya kita sebagai manusia, ya, mampu mengatasi persoalan kita sendiri. Misalnya kita ada persoalan dengan tetangga, dengan keluarga, mestinya yang bagus itu kita bisa mengatasi masalah kita sendiri. Ibarat orang sakit itu yang bagus adalah daya imun kita ini mampu mengatasi penyakit itu sendiri. Nah, namun demikian seringkali tidak mampu. Seringkali diri kita ini tidak mampu untuk menyelesaikan masalah kita sendiri, atau daya imun yang ada di tubuh kita ini tidak mampu mengatasi penyakit yang ada. Lalu bagaimana? Ya tentu pasti akan membutuhkan pertolongan orang lain, bantuan orang lain. Nah, bapak-bapak ibu yang berbahagia, mediasi ini merupakan satu upaya yang terus didorong oleh negara untuk mengatasi permasalahan yang ada, agar persoalan-persoalan itu tidak cepat lari ke pengadilan, bisa diselesaikan melalui jalur non litigasi atau jalur di luar pengadilan. Saya akan mengutip firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ini ayat ini menjelaskan ketika ada dua kelompok yang berseteru, ya, ada dua kelompok mukmin, dua kelompok sama-sama mukmin yang berseteru, maka damaikanlah di antara keduanya. Berarti ini ada pihak satu, ada pihak dua yang berseteru, kemudian ada pihak tiga yang mendamaikan. Nah, pihak tiga inilah yang dalam kacamata saya sebut sebagai mediator atau proses penyelesaian masalah seperti ini yang saya namakan dengan mediasi, ya. Dan jika di antara salah satunya itu menganiaya itu dalam pengertian dia tidak mau untuk berdamai, maka di sini bahasanya adalah perangilah. Perangilah mungkin di sini lebih cocoknya adalah diajaklah untuk mau berdamai, sehingga mereka mau kembali kepada jalan Allah. Dan jika mereka itu mau kembali kepada jalan Allah, mereka mau untuk diajak berdamai, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil, dan berbuatlah adil, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat adil. Di sini dijelaskan bahwa ketika ada dua kelompok kaum mukminin yang berseteru, ya ini juga terjadi di masyarakat kita. Fenomena ini juga terjadi di masyarakat kita. Yang berseteru, maka damaikanlah, ya, maka damaikanlah di antara keduanya. Nah, cara mendamaikan ini juga harus dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang adil, dan berbuatlah adil, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Bapak-bapak, ibu-ibu pendengar setia Radio
Dais MACT Jawa Tengah. Ke depan perlu dikembangkan yang namanya mediator-mediator, tidak hanya yang berprofesi di pengadilan, tidak hanya mediator di pengadilan, tetapi juga mediator-mediator yang berperan aktif dalam rangka untuk menjaga suasana yang kondusif. Ya. Kalau kita kenal adanya proses mediasi di dalam persidangan, sebelum persidangan dilakukan terlebih dahulu mediasi. Nah, ke depan mediasi ini harus dikembangkan tidak hanya terkait dengan persoalan-persoalan yang mengarah kepada litigasi. Sebelum litigasi dilakukan mediasi, tapi mediasi ini harus menjadi satu kebutuhan bersama, kebutuhan kita semuanya. Karena dengan adanya mediasi ini akan mampu jelas menghambat perkara-perkara yang masuk ke pengadilan, akan mampu menciptakan kondusivitas di dalam masyarakat. Perlu difikirkan juga ke depan setiap instansi, setiap institusi misalnya itu perlu untuk mengkader ataupun mendidik satu atau beberapa orang yang mempunyai skill, yang mempunyai keahlian dalam melakukan mediasi. Ya. Ini fungsinya adalah agar problem yang muncul di institusi tersebut, problem yang muncul di lembaga tersebut itu bisa segera diatasi, karena memang ada orang yang mempunyai keahlian, orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang bersengketa, kepada pihak-pihak yang mempunyai masalah, sehingga masalah ini tidak berlarut-larut, dan yang jelas masalah ini cukup bisa diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan. Demikian pengantar diskusi dari saya. Terima kasih. Baik, persilakan. Ya, mungkin untuk Anda semuanya kaum muslimin, kita buka juga yang ingin mediasi juga, selain untuk Anda yang mungkin ada yang namanya unek-unek ataupun sesuatu yang ingin disampaikan, ya silakan di 6746352 atau di 082133670000. Baik, ini yang pertama nih Bapak, yang mengenai mediasi dalam Islam itu sendiri, ya. Apakah seringkali dalam mediasi dalam Islam itu sendiri dicontohkan secara langsung oleh Rasulullah atau bagaimana? Iya, ada pernah satu cerita begini, ketika Rasulullah SAW berkunjung ke Abdullah bin Ubay, ya. Kemudian Rasulullah membawa sahabat, kemudian di kediaman Abdullah bin Ubay ini juga ada teman-temannya, ada kawan-kawannya. Nah, di antara sahabat-sahabat Rasulullah ini ada yang menaiki keledai atau kuda lah. Kemudian sampai di sana diajak, kudanya berbau busuk misalnya, begitu. Nah, kemudian dari sahabat Rasulullah juga tidak menerima bau kuda saya lebih busuk daripada baumu misalnya. Nah, dari situ maka terjadilah percekcokan di antara sahabat Rasulullah dengan teman-teman Abdullah bin Ubay ini. Maka dari situ peran Rasulullah di sini adalah mendamaikan ataupun mendamaikan di antara kedua kelompok yang berseteru ini. Saya kira banyak kisah, banyak cerita yang bisa ditelaah lebih dalam lagi mengenai tentang proses mediasi ini. Selain di dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan, di dalam kisah-kisah Rasulullah juga banyak yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut. Baik, mengenai mediasi lagi nih Pak, ya, manfaat dari mediasi itu sendiri coba apa saja, yang paling kecil saja. Oke, terima kasih. Banyak sekali manfaat yang akan didapatkan penyelesaian masalah melalui mediasi ini. Satu, kunci dari penyelesaian masalah melalui jalur mediasi ini adalah win-win solution. Menang sama menang. Win-win solution, ya. Sama-sama menangnya, tidak ada
pihak yang Dirugikan ya? tidak ada pihak yang dikalahkan. Nah, dengan demikian maka pertama dari sisi relasi sosial ini akan tetap terjaga meskipun ada konflik, meskipun ada masalah, meskipun ada persoalan bisa diselesaikan dengan baik, dan terkadang bahkan ini ikatan persaudaraannya lebih kuat, lebih kokoh lagi karena masing-masing pihak ini menyadari kesalahannya masing-masing, minta maaf, akhirnya baik lagi. Itu. Kemudian yang berikutnya tidak berdele-dele, tidak memakan waktu yang lama dibandingkan dengan model penyelesaian yang ada di jalur litigasi pengadilan misalnya, dan biayanya juga relatif murah relatif murah karena itu rela sama rela saja. Dan pastinya dengan cara mediasi ini akan menghambat kasus-kasus yang masuk ke pengadilan. Nah ya, menurut saya kesuksesan menjalankan hukum itu ya bukan banyaknya perkara yang masuk di pengadilan, tetapi sedikitnya persoalan yang masuk ke pengadilan, dan masyarakat ini bisa mengatasi problemnya dengan sendirinya. Demikian. Oke, siap. Nanti untuk Anda kaum muslim kita break sejenak ya. Yang ingin bertanya silakan mengenai mediasi dalam Islam itu sendiri ya. Tentu saja ini juga sangat luar biasa mengenai bisa kita ambil mengenai bagaimana cara kita untuk menyelesaikan tanpa kita ke pengadilan, bisa mengerjakan sendiri. Oke, untuk Anda kaum muslim silakan Anda di 6746352 atau di 082133670000. Ya 'azim al-jah 'alai
biasa bersama kami kaum muslimin dengan mengunduh aplikasi Dais Play pada Android Anda, serta kunjungi pula streamingnya di www.dais1079fm.com. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Adik, sekarang kan baru ada corona. Maka adik diam di rumah dulu ya nak. Tapi aku bosen bu. Main game udah menang terus. Nonton film kartun udah tamat. Pokoknya aku mau sekolah aja deh. Ada apa adik? Adik ngambek ya? Apa kangen sama teman-teman dan ibu guru? Iya loh ya. Adik pengen belajar sama ibu guru lagi. Dan juga bercanda sama teman-teman waktu istirahat sekolah. Ya sudah, untuk mengobati kerinduan adik, ayo belajar sama ayah di kebun saya itu loh, di bawah pohon yang rindang. Loh, belajarnya pakai apa ya? Sekarang kan sudah zaman teknologi canggih. Adik bisa belajar kapan saja, asalkan adik mau. Kemajuan teknologi memudahkan belajar tidak harus di bangku sekolah, membuat semua mudah dan murah. أعيش لي هواك هو الحياة وانت لنا بعشق هواك كان قلبي مناه أجمل ملاك يكون معاك يا قلبي نداك واتمناك تبقى انت ويايا يا بعد سنين شوق وحنين ليك هنا معايا يا ضمني ليك ده انت حبيبي حياتي ليك وهعيش عمري عشان عينيك وعمري فداك يا قلبي نداك واتمناك تبقى انت ويايا يا بعد السنين شوق وحنين ليك هنا معايا يا ضمني ليك ده انت حبيبي حياتي ليك وهعيش عمري عشان عينيك وعمري فداك أحتاج لإيه لو كنت جنبي معايا دايما قولي إيه يا ده أنا من زمان محتاج لقلبي يحس بيا وأحس بيه هواك هو الحياة
الملاك يكون معاك يا قلبي نداك واتمناك تبقى انت ويايا يا بعد السنين شوق وحنين عليك هنا معايا يا ضمني ليك ده انت حبيبي حياتي ليك وهعيش عمري عشان عينيك وعمري فداك يا قلبي نداك واتمناك تبقى انت ويايا يا بعد السنين شوق وحنين عليك هنا معايا يا ضمني ليك ده انت حبيبي حياتي ليك وهعيش عمري عشان عينيك وعمري فداك Baik, kamu kembali di 107,9 FM Radio Dais, dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada ya. Masih interaktif bersama Bapak Syaifuddin Esa IMH dalam acara Bincang Bersama Dais ya, bersama Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Nah, masih mengenai mediasi nih ya, untuk Anda semuanya kaum muslim yang ingin bertanya, silakan di 6746352 atau di 082133670000. Mungkin ada yang belum disampaikan ya Pak, ada beberapa yang mau disampaikan. Terima kasih Mas Arka. Konsep penyelesaian masalah di dalam Islam itu ada beberapa hal. Di antaranya tadi adalah mediasi atau biasa sering disebut kalau di dalam Islam itu adalah istilahnya model tahkim ya, mediasi. Selain tahkim ada beberapa model dalam penyelesaian masalah, yakni as-sulhu atau perdamaian ya. Saya kira ini konsep yang sangat universal, konsep yang sangat umum, bahwa kehidupan ini akan menjadi indah jika perdamaian itu dapat terwujud. Nah, kemudian yang berikutnya adalah al-ibro. Ini biasanya ketika ada problem perdata antara satu individu dengan individu yang lain, apakah itu pinjam meminjam, sewa menyewa, yang mana di situ mungkin di antara salah satunya itu ada yang wan prestasi, salah satunya ada yang tidak menepati janji, maka konsep ini juga bisa dipakai ya. Al-ibro itu artinya mengikhlaskan, membiarkan, meleburkan ya. Ya. Kemudian yang berikutnya ada juga konsep al-afu, memaafkan. Ya, ini juga merupakan konsep yang universal, di mana kita juga tidak hanya bisa meminta maaf saja, tapi kita juga harus dituntut untuk memberikan maaf, wal afina anas, dan memberikan maaf kepada manusia-manusia yang mungkin melakukan kesalahan terhadap kita. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Radio Dais yang berbahagia. Jadi ayat Al-Quran yang tadi saya sebutkan itu konteksnya adalah lebih kepada konteks konflik sosial ya, wa in ta'ifatani tadi. Konteksnya konteks umum ya, konteks konflik sosial. Tapi ada tidak di dalam Al-Quran ini yang coba untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang itu sifatnya di dalam ya, mungkin di dalam keluarga, di dalam relasi antara suami dan istri ya. Ternyata
Islam ini memang sangat universal dan sangat kafah ya. Ada juga bahwa persoalan yang muncul di dalam keluarga, bagaimana cara menyelesaikannya. Persoalan yang terjadi relasi antara suami istri, bagaimana cara menyelesaikannya. Ini bisa kita lihat di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan jika kalian takut ada persengketaan di antara kalian berdua, antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, antara pihak suami dan pihak istri, maka utuslah seorang hakam. Hakam ini bisa juga diartikan sebagai mediator dari golongan laki-laki dan dari golongan perempuan, dari golongan suami dan dari golongan istri. Nah, jika di antara keduanya itu menghendaki untuk berdamai, maka Allah akan memberikan taufik kepada mereka berdua, dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha waspada. Jadi ini konsep yang luar biasa. Seringkali di dalam kehidupan rumah tangga ini, perjalanan berkeluarga, ada persoalan, ada istilahnya apa ya, bentian, ada perbedaan pendapat. Maka sekiranya para pihak suami istri ini tidak mampu untuk menyelesaikan sendiri, ya terkadang karena sikap emosinya lebih dominan, ya hawa nafsunya lebih dominan. Nah, maka jangan cepat-cepat ambil keputusan. Nah, jangan cepat-cepat ambil keputusan. Lalu bagaimana? Nah, di sini dijelaskan agar dari pihak laki-laki ini mengirim utusan kepada pihak perempuan, dan pihak perempuan juga mengirim utusan kepada pihak laki-laki. Di sini memerlukan pihak ketiga. Ya tentu pihak ketiga yang kita kirim betul-betul pihak ketiga yang bisa dipercaya. Kita memerlukan bantuan orang lain untuk menengah-nengahi ataupun untuk memediasi persoalan yang kita hadapi. Ya, saling tabayun, saling klarifikasi, saling penjelasan. Karena terkadang persoalan misinformasi, salah informasi, kemudian setelah itu yang dominan lebih pada emosinya, yang dominan itu adalah nafsunya, sehingga muncul percekcokan, pertengkaran, dan tidak bisa dikendalikan. Nah, jika ini terjadi, diperlukan itu tadi yang namanya pihak ketiga, ya, seorang mediator untuk menengah-nengahi. Maka tadi saya sampaikan, ke depan mungkin perlu didorong dalam sebuah komunitas itu mempunyai ahli mediasi, ya, atau mempunyai mediator, ya. Dalam institusi itu ada orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan mediasi. Nah, sehingga dengan demikian persoalan yang ada, konflik yang muncul ini cukup selesai di tingkat penyelesaian melalui musyawarah kekeluargaan dengan melibatkan orang lain yang dianggap mampu, mempunyai skill, mempunyai keahlian untuk melakukan mediasi tersebut. Dan ini juga ada ilmunya, ya, ada ilmunya. Beberapa lembaga sudah sering mengadakan pelatihan mediasi. Kalau di Jawa Tengah ini misalnya ada Wali Songo Mediation Center atau WMC. Ini sering mengadakan pelatihan-pelatihan untuk mendidik menjadi mediator, baik mediator di pengadilan maupun mediator yang dipersiapkan untuk menangani konflik-konflik sosial pada umumnya. Baik, ini Pak, ya, mengenai antara kedua belah pihak tadi, ya, pihak pertama dan kedua adanya permasalahan. Apakah ketika dalam mediasi atau ada orang ketiga mediator itu tersebut, apakah keduanya langsung dipertemukan atau boleh diwakilkan? Oke. Fleksibel. Seorang mediator ini boleh ketemu dengan salah satu pihak terlebih dahulu di antara mereka. Ya tentu dengan kalau
sudah mediasi ingin mendamaikan kedua belah pihak itu, hal-hal yang semacam ini fleksibel tergantung kesepakatan. Boleh enggak misalnya saya suatu saat nanti akan ketemu si A 4 mata, begitu juga berikutnya ketemu si B 4 mata, atau dilakukan secara bersama-sama. Tetapi untuk awal-awal, untuk pertama, untuk menggali informasi, untuk menggali problem utamanya ini apa sebenarnya, lebih baik satu-satu dulu, ya satu-satu dulu. Karena dengan satu-satu ini dia akan mengungkapkan permasalahan sebenarnya dan juga akan mengungkapkan keinginan sebenarnya apa. Nah, seorang mediator ini memang dituntut untuk mengambil satu poin sebenarnya ini di mana titik temunya antara pihak satu dan pihak dua ini. Nah, baru ketika sudah mendapatkan informasi yang cukup, kemudian bisa keduanya dipertemukan bersama untuk mencari kesepakatan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Lalu pertanyaannya, boleh tidak diwakilkan? Boleh, tidak apa-apa. Tentu perwakilan ini juga atas persetujuan para pihak yang yang bermasalah. Tidak persoalan, tidak masalah. Jadi penyelesaian masalah melalui mediasi ini sangat fleksibel sekali, dan penyelesaiannya bagaimana itu pun juga tergantung kepada kedua belah pihak tersebut. Ya, seorang mediator memberikan wawasan, menggali informasi, menggali persoalan, kemudian endingnya ataupun akhirnya mereka mencari solusi sendiri, membuat kesepakatan sendiri, solusi terbaik bagi kedua belah pihak bagaimana. Demikian Mas Arka. Iya, tapi jika diwakilkan nih ya Bapak. Boleh. Ya, jika diwakilkan, tetapi juga belum sampai ketemu dari kedua belah pihak antara 1 dan 2 itu, apakah bisa dikatakan dalam mediasi itu sudah sah atau sudah selesai atau bagaimana itu? Oke. Kalau mediasi yang dilakukan mediasi di luar pengadilan, ini tidak ada satu aturan yang mengikat, tidak ada. Tetapi kalau mediasi di pengadilan ini memang sudah ada ketentuannya, sudah ada aturannya, ya, di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018 itu di situ pun juga membolehkan seandainya proses mediasi ini dihadiri oleh orang yang mempunyai persoalan dengan istilahnya kuasa hukumnya atau pendampingnya, atau dihadiri oleh pendampingnya saja, kuasa hukumnya saja. Tidak ada ketentuan di Perma membolehkan demikian. Tetapi agar proses mediasi ini berjalan dengan baik, sehingga nanti hasilnya ataupun putusannya itu juga membuat kedua belah pihak ini tidak kecewa, ya sebaiknya bisa datang secara pribadi, datang secara langsung, ya. Bahkan dalam proses mediasi, kalau di dalam pengadilan itu di situ disebutkan bahwa para pihak harus mempunyai itikat baik. Nah, itikat baik itu ciri-cirinya apa ya? Itikat baik itu ciri-cirinya adalah ketika diundang untuk melakukan mediasi, bersedia untuk datang. Setiap kali ada agenda untuk melakukan mediasi harus datang, ya, dan mau memberikan tanggapan atas solusi-solusi alternatif yang disampaikan. Demikian Mas Arka. Iya, untuk Anda kamu silakan di 6746352 atau di 082133670000 masih ditunggu, monggo silakan 6746352. Kita lanjutkan nih Bapak ya. Tadi disampaikan bahwasanya ada pelatihan mengenai mediator itu sendiri. Betul. Nah, mediator itu sendiri apakah harus bersertifikat atau bisa ilegal? Mohon maaf ini bahasanya ya. Iya. Oke, terima kasih. Kalau kepentingannya adalah ingin
melakukan mediasi di pengadilan. Jadi di pengadilan itu kan semua perkara perdata, baik di peradilan umum maupun peradilan agama, sebelum masuk kepada sidang pokok persoalan itu hukumnya harus melakukan mediasi terlebih dahulu. Harus itu, nggak boleh tanpa adanya mediasi terlebih dahulu. Nah, kalau yang dimaksud adalah mediasi di pengadilan, maka harus punya sertifikat mediator. Harus punya sertifikat mediator dari mana? Sertifikat mediator dari Mahkamah Agung atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh Mahkamah Agung untuk mengeluarkan sertifikat itu. Jadi mediasi yang di pengadilan itu boleh dilakukan oleh hakim dan boleh dilakukan non hakim. Kalau hakim disarankan harus punya sertifikat. Seandainya di satu pengadilan itu belum ada hakim yang mempunyai sertifikat, maka diperbolehkan. Tetapi kalau mediatornya non hakim harus punya, nggak boleh kalau belum punya sertifikat tidak diperkenankan untuk melakukan mediasi di pengadilan. Ya seperti tadi yang saya sampaikan, salah satu lembaga yang mempunyai yang sudah terakreditasi untuk melakukan pelatihan mediasi dan sertifikatnya bisa dipakai di pengadilan itu di Jawa Tengah ini salah satunya adalah Wali Songo Mediation Center. Tetapi kalau proses mediasi yang di luar pengadilan, murni untuk membantu orang lain, untuk menyelesaikan persoalan, untuk mengatasi masalah, itu tidak ada ketentuan yang mengikat. Tidak punya ketentuan yang mengikat. Yang penting bisa menjadi penengah, bisa menjadi pendengar yang baik atas persoalan yang disampaikan oleh para pihak, kemudian bisa bersikap imparsial, tidak memihak, tidak ada persoalan. Tidak ada ketentuan yang mengikat untuk melakukan mediasi di luar pengadilan. Tapi kalau ada hubungannya dengan proses pengadilan, maka di situ ada ketentuan-ketentuan khusus, ketentuan-ketentuan tertentu, dan apakah harus punya sertifikat? Harus punya ya. Oke, bagi Anda kaum muslim yang ingin menjadi seorang mediator ya, itu dicatat untuk harus mempunyai sertifikat agar bisa diakui gitu. Betul. Oke, selanjutnya nih Bapak ya, mengenai manfaat dari mediasi itu sendiri kan juga banyak sekali ya. Nah, untuk saat ini di pemerintah kita sendiri apakah sudah melaksanakan yang namanya mediasi dalam Islam itu sendiri? Oke. Terkait di pengadilan ini sudah didorong udah lama, udah mulai tahun 2008 itu. Pertama itu ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian Perma itu diperbaiki lagi, Perma nomor 1 tahun 2016. Berarti kan sudah ada 10 tahun lebih, sudah ada 10 tahun lebih. Ya sudah ada beberapa di pengadilan agama, pengadilan negeri itu yang mempunyai sumber daya manusia mediator yang mencukupi. Tapi ada juga di beberapa pengadilan negeri yang belum ada. Lalu apakah proses mediasi ini terhenti? Tidak. Tadi saya katakan bahwa untuk yang bisa melakukan mediasi ini bisa berasal dari hakim, bisa berasal dari non hakim. Kalau mediator dari non hakim ini belum ada, maka ya hakim otomatis berperan sebagai mediator. Begitu. Nah, ini satu terobosan yang luar biasa menurut saya, terobosan yang luar biasa dari pemerintah itu sendiri agar permasalahan yang muncul di masyarakat itu bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Ya, tidak harus melalui jalur pengadilan. Ya, itu jalur pengadilan itu ibaratnya kan solusi terakhir ya. Solusi terakhir untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, mungkin juga perlu ditingkatkan lagi ya, dari sisi SDM-nya, kemudian dari sisi kualitas di dalam melakukan mediasi itu sendiri
terus perlu ditingkatkan dan perlu terus dikembangkan. Mungkin pengadilan-pengadilan yang di situ belum ada mediator non hakimnya, perlu dimotivasi masyarakat ini. Masyarakat ini perlu dimotivasi untuk menekuni profesi mediator ini, karena luar biasa kan mediasi ini kan yang diutamakan kan, yang dicari kan perdamaian, mendamaikan dua belah pihak. Suami istri mau bercerai lewat mediasi terlebih dahulu, setelah itu nggak jadi bercerai. Ini kan luar biasa ya, luar biasa. Yang ada masalah cukup diselesaikan dengan perdamaian, kesepakatan. Baik, ini Demikian, mungkin Mas Arif. ya terakhir pertanyaan ini Bapak ya, mengenai mediasi, kelebihan mediasi itu sendiri dengan negosiasi. Nah, ini apakah ada kelebihannya nih? Iya. Kalau menurut saya ketika negosiasi itu mungkin tidak terjadi. Kalau negosiasi itu kan antara satu pihak dengan pihak yang lain tanpa ada orang lain, ya. Kalau ini mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, ini sangat bagus sekali. Ini sangat bagus sekali. Karena tanpa ada bantuan pihak lain, mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Tetapi terkadang orang itu kalau punya masalah dengan teman, dengan tetangga, itu ketemu saja tidak mau. Apa satu kelompok dengan kelompok lain itu ketemu jadinya malah bisa jadi persoalannya semakin besar, tambah besar tawuran apalagi untuk mengawali berbicara ini kan susah sekali. Maka sekiranya bisa diselesaikan dengan cara negosiasi itu lebih bagus karena ibaratnya kita mampu menyelesaikan masalah sendiri. Tapi sekiranya ini tidak mampu, maka naik ke tingkat yang lebih atas lagi melalui jalur mediasi. Pihak penengah ini kan tujuannya kan untuk menenangkan, ngerem ya. Misalnya ada dua kelompok yang sudah saling panas, ini melerai, mendinginkan suasana. Jadi perbedaannya di situ. Sama-sama ini adalah proses penyelesaian masalah di luar pengadilan, tapi kalau negosiasi ini adalah para pihak, kalau mediasi ada pihak ketiga. Dan negosiasi ini juga masuk dalam salah satu penyelesaian sengketa alternatif dispute resolution, penyelesaian sengketa alternatif. Tetapi sekali lagi, yang alternatif ini menurut saya dijadikan yang utama, ya kan? Biasanya kalau alternatif ini kan berarti kan yang kedua atau yang ketiga. Yang alternatif ini dijadikan cara penyelesaian masalah yang pertama. Demikian Mas Arka. Ya, mungkin terakhir untuk kaum muslim Bapak ya, mengenai pentingnya mediasi dalam Islam itu sendiri. Monggo. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu pendengar setia Radio Dais Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa di dalam kehidupan kita ini tidak akan lepas dari problem ya. Problem itu pasti ada. Maka kita dituntut untuk mampu mengatasi problem tersebut dengan baik. Karena pada prinsipnya bahwa kita semua ini adalah saudara. Ya, saudara-saudara seiman, saudara sebangsa, saudara sama-sama makhluk Tuhannya ya. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah. Pada prinsipnya kita ini saudara, sehingga ketika ada persoalan-persoalan maka selayaknya diselesaikan dengan baik. Ya, sebelum untuk mengakhiri acara ini, saya akan membacakan firman Allah surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian semua, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian semua termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian
Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syaifuddin SIMH atas ilmunya yang diberikan kepada kita semuanya. Semoga kita bisa untuk mengambil yang terbaik, di antaranya yaitu mediasi dalam Islam itu sendiri. Dan saatnya Arka harus pamit undur diri. Mohon maaf kaum muslim apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati Anda. Barakallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipancarkan dari Menara Al-Husna, radio pemersatu umat, dai terdepan dalam dakwah dan nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar Radio Dais, kaum muslimin yang saya hormati, yang senantiasa dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah karena betapapun keadaan yang ada pada kita, sungguh kita masih berada dalam belas kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatanya dalam kesempatan yang baik ini kita masih bisa sama-sama mengikuti acara Radio Dais. Para pendengar yang saya hormati, tidak bosan-bosannya kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sedemikian belas kasihnya, sedemikian sayangnya kepada hamba-hambanya. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beliau menyampaikan kepada umatnya, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Rasul-Nya, bahwa orang-orang yang beriman itu dengan amalnya, walaupun tidak harus banyak, walaupun tidak harus besar, walaupun tidak harus lama, tetapi Allah akan memberikan karunia yang besar. Pada ayat yang ke-47 dari surat Al-Ahzab, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa sesungguhnya mereka akan mendapatkan karunia yang besar dari Allah. Para pendengar yang saya hormati, itu firman Allah yang bisa kita baca, yang bisa kita ketahui, yang mengabarkan kepada kita bahwa kita kalau beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya,
maka berkat keimanan kita itu, sekecil apapun amal perbuatan kita sebagai bukti keimanan kita, akan mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu riwayat sampai kepada kita bahwa Siti Aisyah, putrinya Abu Bakar yang menjadi istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu satu saat pernah bertanya kepada Rasul. Siti Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, masyai alladzi la yahillu man'uhu." Wahai Rasulullah, sesuatu apa yang tidak boleh mencegahnya? Ada sesuatu yang kita tidak boleh mencegahnya. Itu ditanyakan oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian memberikan jawaban, al-ma wal milhu wan naru. Sesuatu yang dilarang, yang tidak boleh untuk mencegahnya, yaitu air, garam, dan api. Kemudian Siti Aisyah balik bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadzal ma' qad 'arafnahu, fama balul milhi wan nari?" Kalau tentang air, kami sudah mengetahui, wahai Rasulullah. Lalu kalau mengenai garam dan api, bagaimana itu? Rasul memberikan jawaban, "Ya Humaira, man a'ta naron faka'annama tasaddaqa bi jami'i ma angdojat tilkan naru." Wahai Humaira, siapa saja yang memberikan api, siapa saja yang memberikan sepercik api, maka dia akan mendapatkan pahala seolah-olah seperti dia bersedekah dengan apa saja yang bisa matang disebabkan api. Waman a'ta milhan faka'annama tasaddaqa bi jami'i ma tayyaba dzalikal milhu. Dan barang siapa memberikan sejimpit garam, maka dia akan mendapatkan pahala seperti bersedekah dengan semua barang yang bisa menjadi sebab, yang bisa menjadi sedap kok sebab, dikarenakan garam.